Bertemu lagi dengan saya, Ibu Nur Medawati. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai teks eksplanasi. Apakah anak-anak pernah mengalami kehujanan, kemudian menceritakannya kepada teman? Atau apakah anak-anak mengetahui proses terjadinya hujan? Bila anak-anak menuliskan peristiwa terjadinya hujan dalam bentuk teks, teks tersebutlah yang dinamakan dengan istilah teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya sesuatu secara lengkap, bisa berupa peristiwa alam, sosial, ataupun budaya. Tujuan penulisan teks eksplanasi adalah: 1. Agar pembaca memperoleh pemahaman mengenai latar belakang terjadinya sesuatu secara jelas dan logis. Ciri-ciri teks eksplanasi adalah: 1. Menyajikan banyak fakta. 2. Terdapat pernyataan sebab akibat atau kausalitas. 3. Bersifat kronologis atau urutan waktu. 4. Pembahasannya objektif. 5. Bersifat informatif atau menyampaikan informasi. Struktur teks eksplanasi terdiri atas: 1. Identifikasi fenomena. Dalam identifikasi fenomena, mengungkapkan hal yang akan diterangkan terkait dengan proses kejadian alam, sosial, budaya, atau peristiwa lainnya. Struktur yang kedua adalah proses kejadian. Pada bagian ini terdapat rincian proses berlangsungnya suatu kejadian berkaitan dengan fenomena yang diterangkan. Selain itu, pada proses kejadian berisi uraian sebagai jawaban atas pertanyaan bagaimana dan mengapa peristiwa tersebut terjadi. Pada struktur proses kejadian terdapat 2 pola perincian. Yang pertama, perincian berpola atas pertanyaan bagaimana, maka akan memunculkan uraian yang tersusun secara kronologis atau urutan waktu. Pola yang kedua, yaitu perincian berpola atas pertanyaan mengapa, akan memunculkan uraian yang tersusun secara kausalitas atau hubungan sebab akibat. Struktur yang ketiga adalah ulasan, berisi komentar, penilaian, ataupun simpulan tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Untuk menambah pemahaman anak-anak dalam menganalisis struktur teks eksplanasi, perhatikanlah contoh teks eksplanasi berikut ini. Gempa bumi adalah getaran atau goncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Peristiwa alam itu sering terjadi di daerah yang berada dekat dengan gunung berapi dan juga di daerah yang dikelilingi lautan luas. Paragraf tersebut merupakan bagian identifikasi fenomena. Gempa bumi terjadi karena pergeseran lapisan bawah bumi dan letusan gunung yang dahsyat. Selain itu, gempa bumi terjadi begitu cepat dengan dampak yang begitu hebat. Oleh karena itu, akibat yang ditimbulkan sangat luar biasa. Getaran gempa bumi sangat kuat dan merambat ke segala arah sehingga dapat menghancurkan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Berdasarkan penyebab terjadinya, gempa bumi dapat digolongkan menjadi 2, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi genting atau lunak sehingga mengalami pergerakan. Teori tektonik plate berisi penjelasan bahwa bumi kita ini terdiri atas beberapa lapisan batuan. Sebagian besar daerah lapisan kerak ini akan hanyut dan mengapung di lapisan, seperti halnya salju. Lapisan ini bergerak sangat perlahan sehingga terpecah-pecah dan bertabrakan satu dengan yang lainnya. Itulah sebabnya mengapa gempa bumi terjadi.
Sementara itu, gempa bumi vulkanik terjadi karena adanya letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Gempa vulkanik ini lebih jarang terjadi dibandingkan dengan gempa tektonik. Berdasarkan strukturnya, seluruh paragraf tersebut merupakan bagian proses kejadian. Gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Meskipun demikian, konsentrasi gempa cenderung terjadi di tempat-tempat tertentu saja, seperti pada batas plat Pasifik. Tempat ini dikenal dengan lingkaran api karena banyaknya gunung berapi. Berdasarkan strukturnya, paragraf tersebut merupakan bagian ulasan. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Bila ada yang kurang jelas, silakan ajukan melalui kelas daring kita. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Metodis 5.